A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur kita doakan kepada Allah agar dicurahkannya kepada seluruh kebaikan kepada kita semua, bahwa atas nikmat hidayah inayah dari Allah kita hadir pada acara lamaran saudara Habib, dan insya-Allah sebentar lagi, beberapa bulan lagi akan menjadi istri tercinta atas izin Allah, yaitu saudari Nurul Izzah. Kemudian salawat berangkaikan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa dicurahkannya kepada junjungan umat Islam sedunia, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para keluarga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Bapak Datuk Tumbijo selaku wakil daripada keluarga Nurul, kemudian Bapak Datuk Basabatuah Rajo Batuah dari pihak saudara Habib, dan kedua orang tua dari Habib dan Nurul yang insya-Allah dimuliakan Allah. Jadi kami nioba pantun seketik Bapak Ibu. Lai dizinan Bapak Ibu. Lai. Orang gundul makan di restoran. Ikan jumbo disantap dengan tangan. Habib dan Nurul yang lamaran, para jomblo yang deg-degan. Nah, tambah celai. Nanti kan itu yang bos siapkan tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat lamaran itu bukan acara pernikahan, tidak. Jadi lamaran itu adalah dari kata khataba yakhtabu khitaban. Artinya itu mengikat perjanjian pranikah. Jadi bukan sampai ke tahap pernikahan. Jadi lamaran itu adalah bagaimana tahapan-tahapan untuk belajar menjadi suami yang baik dan istri yang salihah. Jadi belum masuk kepada perjanjian pernikahan. Tapi ingat, Nabi mengatakan dalam hadis, la yakhtub ahadukum ala khidbati akhi. Janganlah salah seorang di antara kalian melamar seseorang yang sudah dilamar orang lain. Jadi makanya dalam syariat Bapak Ibu, antara lamaran dengan pernikahan itu memang jaraknya jangan terlalu berjauhan. Kalau 3 bulan kurang 2 hari itu alhamdulillah agak cepat. Tapi ujiannya besar di situ Bapak Ibu. Jadi kami wasiatkan kepada Nurul dan kepada Habib. Jadi menjelang detik-detik pernikahan itu ujian itu luar biasa. Entah nanti Habib yang bertemu dengan wanita yang lebih daripada Nurul. Tak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Kemudian Nurul yang melihat ada laki-laki yang lebih soleh, yang lebih baik daripada Habib. Ujian itu banyak. Makanya disunnahkan oleh Nabi, setiap lamaran khitbah segerakan pernikahan. Karena ingat, syaitan bermain di situ saudara Habib dan saudari Nurul. Syaitan bermain. Ujiannya besar. Akan banyak pertengkaran-pertengkaran kecil. Akan banyak perdebatan-perdebatan. Karena setelah lamaran pasti kedua mempelai, calon mempelai nanti akan berdebat tentang bagaimana proses pernikahan, bagaimana ke depan, apakah ini yang terbaik, apakah ini pilihan dari Allah. Banyak ujian. Itulah sebabnya jaga hati, jangan terlalu sering bertemu, jangan terlalu banyak komunikasi. Lamaran bukan pernikahan, lamaran tetap ada jarak yang harus dijaga. Jadi belajarlah bagaimana saudara Habib menjadi suami yang baik. Baca buku-buku tentang parenting, keluarga, bagaimana suami yang baik itu. Kami mau kasih saran kepada saudara Habib bahwa banyak sifat-sifat istri ini yang harus kita fahami baik-baik. Istri itu paling pantang untuk ditolak ceritanya. Itu Bapak Ibu benar. Jadi itu ya, itu. Jadi para istri, setiap mereka pulang dari tempat kerja, dari kantornya, dari ini, sampai di rumah itu semua rekan kerjanya akan digunjingkan. Itu benar.
bagaimana ini, kawan-kawan ini dan berikutnya. Kalau suami yang tak faham itu, dia akan mengatakan, mangalo itu dipikian. Istri paling pantang disebut itu. Mangalo itu dipikian. Jadi suami yang baik, ingat kawan-kawan, Bapak Ibu, Habib dan Nurul. Suami yang baik bukanlah suami yang mengatakan mangalo itu dipikian. Tapi suami yang baik adalah suami yang membiarkan istrinya curhat dan membiarkan bahunya menjadi tempat sandaran melepaskan tangisnya. Itu suami yang baik. Habis kau buat status di Instagram langsung. Jadi harus belajar itu. Kemudian yang kedua, wanita itu senang dipuji. Wanita itu senang ditinggikan setinggi langit. Puji setiap saat. Nanti waktu sudah menikah, bukan sekarang. Waktu sudah menikah nanti. Wahai istriku Nurul, misalkan nanti wajahmu cantik luar biasa. Sampai berpuluh-puluhan tahun itu sampaikan. Jadi menjelang pernikahan belajarlah bagaimana menjadi suami yang baik. Begitupun Nurul. Suami itu paling pantang kalau wibawanya diinjak-injak. Suami itu paling pantang kalau perkataan suaminya ditolak. Itu suami paling benci itu. Jadi suami itu paling benci ketika istrinya melawan. Itulah benih-benih pertengkaran, itulah yang terjadi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kebanyakan perselisihan, kebetulan kami ditunjuk sebagai bagian komisi fatwa MUI Kota Bukit Tinggi. Jadi kami banyak bertemu dengan bapak-bapak di pengadilan hakim, kemudian para KUA, kami sering bertemu. Tahun 2022 perceraian di Bukit Tinggi itu 120 kasus dalam satu tahun. 90% itu masalah uang. Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, itulah muara masalah dalam rumah tangga. Maka ingat, jangan menjadikan uang segala-galanya dalam rumah tangga, jangan. Makanya ada istilah, uang suami, uang siapa? Uang suami, uang istri. Uang istri, uang istri. Bako kalamak di ibu-ibu namanya tu. Ceritanya. Uang suami, uang istri. Uang istri tetap. Iya begitu, Bu? Iya. Ibu iya. Oh iya, sama kadunya. Ayah si Nurul sama ayah si Habib, iya Ustaz. Jadi ingat, itu ungkapan dari agama atau cuma ibu-ibu yang buat-buat? Agama. Pede ibu. Dalam agama bukan begitu. Dalam agama, lirijali nasibum mimmaktasabu walinisa'i nasibum mimmaktasabna. Bagi laki-laki uang laki-laki, bagi wanita uang wanita. Itu prinsip dalam agama. Kalau ustaz bagaimana? Piti ambo, yo istri jo makcik bapak. Sama dia bapak benda tu beda. Jadi poin yang ingin kami sampaikan, jangan uang dijadikan patokan utama. Ingat Habib, kami sampaikan, sifat fanatik wanita itu harus memegang uang itu. Wanita itu kalau tak memegang uang stres Bapak Ibu. Jadi jangan heran nanti kalau Habib dan Nurul akan membeli rumah, namo saya rumah kadibuek, namo ambo salah kece si Nurul. Suami faham saja, biarkan saja abuek namo istri. Rumah, mobil atas nama siapa? Istri, biarkan atas nama istri. Biarkan saja. Yang penting istri bahagia. Kalau istri sudah bahagia, rumah tangga akan selalu bahagia Bapak Ibu. Tapi kalau istri sudah kecewa, kemudian hatinya sedih, sakit, menangis, maka rumah tangga akan ibaratkan neraka. Jadi kini buang-buang dulu ibu-ibu. Biko kita jatuhan sama-sama bib. Ada waktunya nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu yang kedua. Suami harus faham bagaimana istrinya, istri harus faham bagaimana suaminya. Kemudian yang ketiga, suami istri itu adalah ayatnya Allah. Ini Habib dan Nurul harus faham. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan pasangan itu untuk litaskunu ilaiha, mendapatkan ketenangan. Jadi mungkin saudara-saudarinya Habib dulu mungkin melihat Habib Ikoki, bahkan sampai sekarang itu belum tenang, gerasak, gerusuk. Kenapa begitu? Ya karena belum menikah.
Kalau ingin tenang, ingin hati itu nyaman, menikahlah. Maka kata Nabi, litaskunu ilaiha sakinah. Kapan didapatkan? Ketika menikah. Makanya kawan-kawan, kalau yang belum menikah tidak tenang itu wajar. Makanya yang belum menikah kalau ingin tenang, nikahlah. Yang sudah menikah, ndak lo tenang, nikahlah walia Bapak. Indah maksudnya janda, nikah walia. Duda nikah walia. Jadi, Ustaz, wanita itu dinikahi apa sebabnya? 4. Tunkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi karena 4. Limaliha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena nasab keturunannya. Kemudian wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, karena agamanya. Fadhfar bidzatid din, maka pilihlah agamanya. Ingat Bapak Ibu, yang belum menikah pun kita dengarkan nasihat sebelum pranikah ini. Kalau menikahi wanita karena kecantikannya, mungkin Habib memandang Nurul itu cantiknya luar biasa. 30 tahun lagi akan memudar. Yang tadinya pipinya kencang, kemudian indah dipandang, 30 tahun yang akan datang akan hilang dengan sendiri. Kalau menikahi wanita karena hartanya, kemudian rumahnya kebakaran, semua berangkasnya habis di lahap si jago merah, bangkrut, jatuh miskin. Anaknya bercerai. Kemudian kalau menikahi wanita karena keturunannya, ada anak keturunan baik, orang tua tak baik. Kalau kita menikahi karena keturunan akan kecewa, karena menemukan masalah di rumah tangga. Tapi kalau kita nikahi wanita, kita nikahi pria karena agamanya, agama itulah yang akan menolongnya. Dia punya harta, hartanya digunakan di jalan Allah. Dia memiliki kecantikan, dia takkan mengumbar kecantikannya. Itulah penyakit wanita. Wanita itu di luar rumah cantiknya luar biasa. Di luar rumah indah dipandang orang. Tiba di rumah tak mandi-mandi. Malas berdandan di depan suami. Malas untuk memakai wangi-wangian. Seakan-akan kecantikannya untuk orang banyak. Itulah kesalahan para wanita. Satu baru bib, wajah Tuhan je lebih. Satu, banyak wanita itu enggan berdandan di depan suaminya. Kecantikan ibu bukan untuk orang, untuk pasangan kita. Yang kedua, kalau menikahi wanita karena keturunannya, ini ingat, bagi orang tua Nurul, orang tua Habib, kadang banyak orang tua itu ikut andil, ikut campur dalam rumah tangga anaknya nanti. Orang tua tak boleh ikut campur urusan anaknya. Anaknya bertengkar, biarkan saja mereka selesaikan. Jangan pernah diadu domba. Bib, Nurul itu ama kurang setuju begini-begini. Tak boleh. Nurul, Habib tu begini-begini. Tak boleh. Biarkan mereka jalani rumah tangganya. Tak ada ikut campur. Tak ada intervensi dari pihak lain. Biarkan mereka selesaikan sendiri-sendiri. Kalau masalah itu terjadi, orang tua Habib tahu bela Nurul. Orang tua Nurul tahu bela Habib. Begitulah orang tua mertua yang baik. Karena mertua yang baik bukan menanamkan perkelahian semakin dalam bagi anaknya. Tapi orang tua yang baik, orang tua yang menumbuhkan benih-benih perdamaian ketika permusuhan itu terjadi pada anak dan menantunya. Jadi ingat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak hal-hal yang memang harus difahami oleh orang tua. Begitupun Habib dan Nurul. Ketika bermasalah, jangan mengadu ke orang tua nanti. Apapun masalahnya, jangan buat status di media sosial sedihnya menjadi istri. Jangan. Si Habib buat status jadi suami juga, sama. Akhirnya apa yang terjadi? Masalah berawal dari media sosial. Tadi Nurul diantar sama teman-teman. Kami yakin itu pasti teman terbaik si Nurul. Tapi ingat, walaupun teman terbaik bukan menjadi tempat curhat untuk rumah tangga kita. Tak ada teman sejati, tak ada. Teman lebih senang sahabatnya merasakan pertengkaran. Sahabat akan mengadu domba antara dua belah pihak tadi. Jadi ingat Bapak Ibu, harus kita fahami itu yang ketiga. Masalah rumah tangga yang baik, apa yang harus kita lakukan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ambo memang ceramahku agak bakar ringik Bapak Ibu. Apalagi cara pernikahan angitnya kemari. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ada kisah. Jadi waktu kami masih kuliah di Yaman dulu, ada syekh kami bercerita. Jadi
ada salah satu pasangan rumah tangga, suami istri di Jeddah, di kota Jeddah di Mekah. Jadi suami istri ini bertengkar hebat luar biasa. Kemudian saking bertengkar hebatnya, adu argumentasi, jadi suami ini khilaf, langsung ditamparnya istrinya, tamparnya. Ini suami kurang ajar, karena padahal itu ayat Allah didapat di hadapan, ditampar. Kemudian istrinya menangis sejadi-jadinya. Ketika dia menangis, ada orang mengetok pintu, tok tok tok, dia mengetok pintu. Kemudian dibuka oleh suaminya, ternyata yang datang adalah orang tua dari si wanita yang ditampar tadi. Anaknya ditampar, kemudian datang orang tuanya berkunjung silaturahim. Takutlah si pihak suami tadi, karena dia yakin pernikahannya akan hancur, karena pasti orang tuanya tahu istrinya mengadu, habislah rumah tangga. Kemudian dimasukkanlah orang tuanya tadi ke dalam ruang tamu, duduk, kemudian mujamalah basa-basi. Kemudian si wanita istri ketika tahu orang tuanya datang, langsung dia pergi ke kamar mandi. Ketika sampai di kamar mandi, dia basuh wajahnya, kemudian lalap dengan handuk, hanya bekas mata merah. Datang dia ke tempat orang tuanya dengan mata merah, dengan wajah yang seperti masih menahan tangis yang belum terluapkan. Kemudian ibunya bertanya, "Mayubki yabnati?" Apa yang membuat engkau menangis, wahai anakku? Kemudian tambah menangislah istrinya tadi. Apa kata anak istrinya tadi? "Wallahi ya abi wa ummi ishtaqtu lahum ishtiyaqan syadid." Saya rindu dengan ayah dan ibu. Ketika kerinduan ini memuncak, maka tumpahlah dengan kehadiran ayah dan ibu. Kemudian sang suami menatap istrinya dengan tangisan yang luar biasa, karena dia masih menahan. Mungkin kata orang tuanya ikut menahan kerinduan tadi. Kemudian ketika orang tua saya datang, ayah dan ibu datang, maka meluaplah tangisan itu. Akhirnya mereka menangis berempat karena dengan kerinduan tadi. Akhirnya suami pergi ke pasar, izin membeli makanan karena persediaan makanan habis. Pergi dia ke pasar, dia beli ikat pinggang dari emas. Kemudian ketika orang tuanya pergi, dia datang ke tempat istrinya. Apa katanya? "Ya zaujati, wallahi anti tastahiqi." Wahai istriku tercinta, engkau berhak mendapatkan nyawaku, katanya. Jadi itulah istri yang luar biasa. Bukan berarti Habib nanti jangan tampar Nurul. Datang orang tua Nurul, ada yang ditampar. Jadi ingat Bapak Ibu, jangan main tangan. Tumbuhkanlah wanita itu Bapak Ibu. Wanita itu paling benci jika dibentak. Contoh misalkan, bangunkan malam-malam tahajud berjamaah. Ketika istri sedang tertidur, bangun. Aku yang menikahlah 20 tahun biasanya. Bangun. Nah, tapi kalau lah baru-baru menikah, Habib Nurul nanti baru-baru menikah di bulan Desember, wake up my darling. Bangunkan baik-baik. Nah, kemudian sang istri ketika membangunkan suami, ada jawaban yang kurang pas dari suami, itu pun menjadi bahan perselisihan. Erikolah ngantuk baru muncul nanti perselisihan dalam rumah tangga. Jadi jaga ucapan, jaga interaksi kedua belah pihak. Lamaran belum mencapai tahap pernikahan, jaga hubungan, jangan sering-sering bertemu. Wala tattabi'u khutuwatish syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan bukan sekali langkah, tidak. Syaitan itu menggoda manusia alal khutuwat, dengan langkah-langkah. Bukan berzina. Nah, mereka tak mengatakan begitu. Syaitan itu dengan cara yang smooth, step by step. Diajak nanti, mungkin karena sudah lamaran, tumbuh nanti merasa sudah dekat, bertemu berdua, berjabat tangan, pergi makan berdua, masuk ke tahap-tahapan berikutnya, syaitan masuk di situ. Berapa banyak orang-orang ketika kami hadir acara pernikahan, kami dibisikkan oleh keluarganya, "Ustaz, suananya Ustaz, anak ambolah hamil dulu Ustaz." Itu banyak terjadi. Banyak Bapak Ibu. Di Sumbar kami lah kalian. Kami cari, itulah yang terjadi. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Nurul dan Ihsan. Samu gitu Pak ya. Samu. Ambo dek dakik jo Pak Ihsan ko. Jadi atas sabu.
Tunggu dulu. La yusammal insanu insanan illa binisyanihim. Tidaklah dinamai manusia itu sebagai manusia illa binisyanihim, karena sifat lupanya. Jadi manusia itu tak luput dari salah dan khilaf. Cuman khilaf ambo tadi juga agak berbahaya sikit. Sama apa ya? Itulah tu. Jadi jangan. Kalau ada manusia di antara ibu juga Pak tak pernah lupa, dari kecil sampai hari ini tak pernah lupa, berarti bukan manusia Bapak Ibu. Manusia sama dengan lupa itu. Sampai di mana tadi Bapak Ibu? Nurul dan Habib. Kok lanjutannya lupa mau jadinya. Jadi ingat saudari Nurul dan saudara Habib bahwa lamaran itu harus tetap menjaga batas kita. Jangan terlalu sering chattingan berdua-dua, teleponan, biarkan berjalan dengan sendirinya. Biarkan Nurul dengan pekerjaannya, biarkan Habib dengan aktivitasnya. Ketika Desember itu datang, disitulah hubungan yang lebih intim akan dijalani. Jadi berapa banyak orang-orang yang terjatuh dengan godaan syaitan itu. Maka ingat Bapak Ibu, terakhir kami ingin sampaikan bahwa karena zuhur akan masuk Bapak Ibu, terakhir bahwa pernikahan itu dinamai dengan al-urwatul wuthqa, ikatan yang sangat kuat. Jadi ketika pernikahan nanti akan terjadi, maka jagalah itu baik-baik. Jangan dihancurkan dengan perselingkuhan dan lain sebagainya. Karena ingat, perselingkuhan dengan perzinahan itu berbeda Bapak Ibu, berbeda. Orang yang berzina, pacaran dia, berzina dia, itu lebih kecil dampaknya dibandingkan orang yang sudah menikah kemudian perselingkuhan terjadi. Kalau orang yang pacaran dua orang, kemudian mereka berzina, mereka berdua yang menanggung dosa, tapi tak ada hati yang dihancurkan. Tak ada hati yang dikhianati. Tapi kalau sudah menikah, ada pihak ketiga yang ikut campur, sudahlah berzina dapat, kemudian ada hati yang tersakiti, hati yang dizolimi, dan ada hati yang luar biasa. Maka benar kata Allah, al-jaza'u min jinsil amal, kata Nabi. Maka setiap amal itu akan menanggung akibatnya. Makanya banyak orang yang karirnya hancur, semuanya hancur karena terlena dengan kesenangan sesaat. Kita doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan Nurul dan Habib akan menjadi pasangan suami dan istri. Allah jaga sampai nanti ke pernikahan. Kemudian Allah kuatkan hati mereka agar tidak tergoda dengan taman-taman yang lain. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, bertemu di dunia dengan pasangan kita, nanti bersama sampai di dalam syurga. Itulah Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, mudah-mudahan bahagia untuk semua kita yang hadir dan bertahan sampai nanti ke pelaminan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.